Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Masih dengan tema kita kali ini adalah mengenal prinsip menabur untuk menuai. Tadi di segmen 1 sudah disampaikan bahwa apa sih makna dari tabur tuai ini, bahwa ketika kita menabur kebaikan, pasti nanti yang akan kita tuai adalah kebaikan pula. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mulai menabur sebuah kejahatan, nanti kita juga akan menaburnya dalam sebuah kejahatan pula. Dan baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita kali ini mengenai jika prinsip tabur tuai ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya seperti apa Pak Yohanes pengaplikasian hukum tabur tuai ini di tengah kehidupan masyarakat? Oke, kembali menjadi prinsip dasar ya, sebelum kita memberikan edukasi, sebelum kita atau mengajak, kita peduli, itu kita awali dari diri kita sendiri, ya, supaya betul-betul kita itu bisa menerapkan di dalam berkehidupan bermasyarakat di lingkungan kita bermasyarakat, contohnya di perumahan atau di tempat kerja atau di tempat umum lainnya. Salah satu, kita itu harus menjaga komitmen kita. Dari menjaga komitmen tadi, itu salah satu kita udah menanamkan atau menabur kebaikan, bahwa kita tidak ingkar, itu satu, itu kebaikan. Bahwa kita selalu tepat waktu, contoh ketika ada undangan dari RT atau RW, itu contoh-contoh kecil, tapi sangat berdampak di dalam kehidupan kita tentang hukum tabur tuai di dalam kita bermasyarakat. Jadi itu salah satu contoh, berawal dari ketika kita komitmen, ketika kita tepat waktu, dan begitu juga ketika di dalam suasana kebersamaan kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita itu bisa memberikan contoh yang positif dan berdampak. Nah, ini yang penting. Jadi contoh positif ini banyak hal, tapi yang kita pilih kalau bisa contoh positif yang berdampak buat masyarakat atau lingkungan dimanapun kita berada. Nah, itu salah satu aplikasi bagaimana kita menerapkan hukum tabur tuai di dalam kita bermasyarakat, begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat sekarang ini Pak, di era yang sekarang ini, di perkotaan ataupun bahkan di perumahan, ya sekitar perumahan yang elit atau apa gitu, mungkin rasa kebersamaan dengan tetangga ini apakah benar menurut Bapak masih kurang ketika ada tetangganya yang tidak mau berbagi atau tidak mau membantu dengan tetangga yang lain? Bahkan kalau kita lihat di pedesaan, justru suasana ini akan lebih akrab gitu. Sebenarnya di manakah yang salah ini Pak? Oke, penilaian relatif ya. Kita berbicara dari segi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita, bersosialisasi dengan masyarakat, menerapkan hukum tabur tuai tadi ya. Bagi saya secara pribadi, mengawali dari lingkup RT dulu, kecil. Memang di zaman sekarang yang banyak terjadi kerukunan di lingkungan perumahan besar lah katakanlah, atau perumahan yang elit, itu sangat berkurang. Beda dengan lingkungan rumah-rumah yang besar, bukan tidak ada ya, tapi ada, tapi berkurang karena salah satu contoh mungkin kegiatan gotong royong banyak terjadi, khususnya di rumah perumahan-perumahan besar, sudah dilimpahkan, misalnya tidak bisa gitu kan, ditarik diganti dengan uang mungkin supaya bisa membayar tenaga untuk bekerja melakukan kegiatan yang seharusnya kita gotong royong tadi. Padahal manfaat yang bisa dipetik ketika kita bergotong royong bersama itu tujuannya apa? Untuk kita saling mengakrabkan. Di dalam satu lingkungan aja kadang ada yang tidak saling kenal. Ini banyak hal terjadi seperti itu, dan ini menurut saya alangkah baiknya kalau itu pun bisa kita terapkan. Jadi masalah waktu itu kan bisa disosialisasikan atau bisa dirapatkan
hari apa yang cocok, jam berapa yang bisa hadir banyak gitu. Terkecuali mungkin yang bersangkutan ada keperluan urgent dan itu hendaknya diberitahukan by lisan atau WA dengan pengurus-pengurus yang bersangkutan supaya apa? Kerukunan antar umat beragama, antar etnis yang sekarang ini sedang banyak hal-hal terjadi ya. Karena itu kita harus dengan bergotong royong ini salah satu contoh ya supaya kita bisa menularkan hukum tabur tuai tadi dari hal kecil. Kita bisa bersosialisasi dari gotong royong mungkin hal kecil lah. Misalnya ya, ini contoh gotong royong itu kegiatan terjadi di depan rumah kita gitu ya. Kita hanya bisa memberikan teh manis. Itu kan menabur kebaikan. Ya, jadi perbuatan yang simpel sebenarnya, tapi memberi dampak yang positif, berdampak buat orang lain. Mungkin yang selama ini tidak terpikirkan, tapi saya yakin pemirsa Dhamma TV sekalian sudah melakukan. Ya, ini hanya sebuah contoh atau bagaimana mengaplikasikan di dalam kita bersosialisasi, menerapkan tabur tuai itu di dalam kita bermasyarakat. Berarti memang tergantung kita menyikapinya, Pak. Iya, dari sudut mana kita memandang itu. Baik. Berarti semuanya akan sangat sederhana sekali ketika kita menyikapinya dengan baik pula, dengan tujuan bersama untuk kita bisa saling mengakrabkan diri dengan tetangga, dengan teman-teman di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Baik, lalu bagaimana jika dalam kehidupan keluarga, Pak? Contoh-contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan keluarga, bagaimana dalam pengaplikasian ini? Yang pertama otomatis yang akan memberikan contoh itu wajib hukumnya seorang kepala keluarga, yaitu ayah. Ayah ya, buat para ayah jangan lupa memberikan contoh tauladan buat istri dan anak-anak kita, terutama bagaimana cara kita menerapkan hukum tabur tuai di dalam kehidupan. Jadi kalau yang hanya keluar dari seorang ayah sebuah nasihat itu tidak berdampak. Tapi ketika nasihat itu ada dibarengi dengan langsung mencontohkan gitu ya, perbuatan nyata, tindakan yang nyata, saya rasa itu akan berdampak. Mungkin salah satu ketika bangun pagi, contoh kan banyak anak-anak zaman sekarang kalau pas tidak ada tugas, gak dibangunnya nggak bangun. Nah, itu salah satu. Dengan seorang ayah, figur ayah yang memberi contoh tauladan bagaimana mengajarkan tabur tuai dari bangun tidur, apa yang harus dilakukan? Ayahnya memberikan edukasi kebaikan dan dilakukan dengan perbuatan nyata. Nah, ini salah satu bagaimana cara kita memberikan edukasi atau menerapkan hukum tabur tuai di dalam kehidupan berumah tangga, dalam rumah tangga kita ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu pastilah seorang ayah atau ibu bisa memberikan contoh-contoh tauladan itu dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Tapi kalau dengan rutin, dengan intens kita lakukan kebaikan itu, saya yakin itu akan memberi dampak yang positif bagi khususnya di dalam rumah tangga dulu, setelah itu baru menyebar ke dimanapun kita berada. Baik. Kadang juga contoh yang realnya gini, Pak, ada ayahnya yang nyuruh anaknya, ayo makan dulu jangan hapian, tapi ayahnya nyuruhnya juga sambil hapian. Gitu, terus anaknya jawab, lah papa juga. Nah, itu gimana ini menurut Bapak? Lah itu seperti yang saya sampaikan tadi. Selain kata nasihat harus dibarengi dengan perbuatan nyata gitu. Ya itu kan hal kecil, memberi contoh, menabur kebaikan seperti memberi nasihat supaya makan tepat waktu, supaya bisa menjaga kesehatannya, itu penting. Makan tepat waktu itu dengan pola istirahat teratur. Jadi memang kunci atau peran seorang ayah di dalam mensosialisasikan atau menerapkan hukum tabur tuai di dalam rumah tangga itu sangat besar. Karena dari seorang ayah, namanya kepala rumah tangga, jadi memang dia harus menakodai
memberi ya. contoh, memberi arahan, tapi dibarengi perbuatan nyata gitu loh. Betul sekali ya. Jadi bagi para ayah-ayah di rumah ketika sudah mulai menyuruh anaknya ini juga harus dibarengi, Pak, menyuruh anaknya apa, tapi papanya juga masih begini, masih sibuk begitu ya. Iya. Baik. Lalu bagaimana Pak untuk bisa menjalin komunikasi yang baik di tengah keluarga ini antara orang tua, mungkin orang tuanya sudah sibuk bekerja, pulangnya malam, mungkin bahkan ada ibunya juga yang sudah mulai bekerja juga, sementara anaknya mungkin dititipkan gitu. Nah, bagaimana caranya menjalin komunikasi ini agar ayah juga tetap bisa memberikan contoh, memberikan teladan ini? Oke. Ya, waktu itu sangat berharga. Oke. Karena kita tidak tahu ya kapan kita akan dipanggil Tuhan. Betul. Dan kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada, dan sebagai orang tua atau sebagai kepala rumah tangga, ayah yang baik, dia harus membangun dari mulai bangun tidur, dia harus punya waktu yang spesial buat keluarga, karena kita tahu kebanyakan dari hari Senin sampai Jumat bagi seorang ayah yang bertanggung jawab, dia harus bekerja. Betul. Dan sebagai anak atau istri harus memaklumi itu, waktu itu waktunya ayah untuk mencari. Tapi di sisi lain, ini saran, saya yakin bisa kita terapkan. Alangkah baiknya kita cari hari libur, hari family day buat keluarga, luangkan waktu, karena keluarga itu sangat berharga. Jadi tanpa ada dukungan dari keluarga, tanpa adanya keharmonisan di dalam rumah tangga, kita juga tidak merasakan kedamaian ketika kita bekerja di luar. Itu yang saya rasakan gitu. Oke, baik. Kita akan kembali lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali masih di acara Manage Your Mind, namun setelah jeda iklan berikut.